Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rana Cahya Nugraha. Hari ini dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali saya menyapa teman-teman semua yang menyaksikan video ini, dan tentunya kembali kita akan membahas mengenai salah satu ilmu yang mungkin teman-teman pernah pelajari atau sedang mempelajari atau bahkan belum mempelajarinya. Tentu kita akan sharing bersama pada kesempatan kali ini, dan tentunya saya akan membahas mengenai ulumul Quran. Mungkin teman-teman pernah mendengar apa itu ulumul Quran atau memang sedang mempelajari hal ini. Kita akan bahas bareng-bareng nih. Kira-kira dalam materi ulumul Quran ini ada apa aja, dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk saya pribadi, untuk teman-teman semua, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan tentunya saya membuat video ini merupakan salah satu kewajiban saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ulumul Quran. Jadi untuk itu tonton video ini selengkapnya. Baik teman-teman semua, kita pertama membahas mengenai pengertian ulumul Quran. Secara bahasa, istilah ulumul Quran itu berasal dari dua kata, yaitu ulum yang berarti ilmu-ilmu dan Al-Quran yang berarti kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan secara istilah, menurut Mana Khalil Al-Qoton, ulumul Quran adalah seluruh ilmu yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari proses turunnya, sebab-sebab turunnya, cara membaca, penulisan, pengumpulan mushaf, penafsiran, hingga kemujizatan Al-Quran. Dengan kata lain, ulumul Quran kita bisa artikan adalah ilmu-ilmu yang menjadi dasar untuk memahami Al-Quran secara benar, secara utuh, dan sesuai dengan kaidah keilmuan Islam. Setelah itu kita membahas mengenai sejarah perkembangan ulumul Quran. Pada masa baginda Nabi, ilmu-ilmu Al-Quran itu belum dibukukan, karena kita tahu bersama bahwa setiap persoalan itu dapat langsung ditanyakan kepada baginda Nabi. Para sahabat menerima penjelasan secara langsung mengenai makna ayat, turunnya ayat, maupun tata cara membacanya. Tapi setelah baginda Nabi wafat, Islam berkembang ke berbagai wilayah dan muncullah berbagai persoalan baru. Maka para ulama kemudian mulai menyusun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, agar pemahaman terhadap Al-Quran ini tetap terjaga dan tidak terjadi kesalah penafsiran. Dan tentunya di sini lahirlah berbagai kitab ulumul Quran yang menjadi rujukan hingga saat ini. Seperti kita bersama ada Al-Itqan fi Ulumul Al-Quran, karya dari Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan masih banyak karya-karya yang lainnya yang tren dan banyak kita pelajari sampai sekarang. Lalu bagaimana dengan ruang lingkup ulumul Quran? Ulumul Quran memiliki banyak cabang ilmu. Di antaranya salah satunya membahas mengenai asbabun nuzul. Mungkin teman-teman tahu bersama apa sih itu asbabun nuzul? Ya, ilmu yang membahas sebab-sebab turunnya suatu ayat sehingga kita mengetahui latar belakang diturunkan ayat tersebut itu kenapa. Yang kedua, kita mengetahui adanya Makkiyah dan Madaniyah, ilmu yang mengkaji ayat-ayat yang turun sebelum hijrah ataupun setelah hijrah baginda Nabi. Pembagian ini membantu memahami karakter dan kandungan ayatnya. Yang ketiga, kita keluar bersama dengan istilah nasih dan mansuh, ilmu yang menjelaskan adanya hukum yang diganti atau disempurnakan oleh ayat lain sesuai perkembangan syariat. Dan keempat, kita keluar bersama ada yang namanya qiraat, yaitu ilmu mengenai berbagai bacaan Al-Quran yang sah berdasarkan riwayat Al-Mutawatir. Selanjutnya ada tajwid, ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai makhraj dan sifat hurufnya. Keenam, ada tafsir Al-Quran, yaitu ilmu yang menjelaskan makna, kandungan, hukum, dan hikmah yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Dan ketujuh, ada yang dinamakan dengan Izajul Quran, yaitu ilmu yang membahas kemujizatan Al-Quran, baik dari segi bahasa, isi, hukum, maupun petunjuk ilmiahnya. Lalu ada yang dinamakan dengan kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran. Salah satu pembahasan paling penting dalam ilmu Quran adalah sejarah pengumpulan Al-Quran. Pada masa baginda Nabi, wahyu ditulis dengan berbagai media seperti pelepah kurma, kulit, batu tipis,
tulang, serta dihafalkan oleh para sahabat. Setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam peperangan, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan mengumpulkan seluruh ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukan penyempurnaan dan penyebaran mushaf Utsmani ke berbagai wilayah Islam agar umat Islam memiliki bacaan yang seragam. Tentunya tujuan mempelajari ulumul Quran ini adalah yang pertama, kita memahami Al-Quran secara benar dan menyeluruh. Yang kedua, tujuannya adalah mengetahui sejarah turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menjadi dasar dalam mempelajari ilmu tafsir. Yang keempat, menghindari kesalahan dalam memahami ayat Al-Quran. Yang kelima, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Lalu apa manfaat mempelajari ulumul Quran? Tentu banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Yang pertama adalah menambah wawasan keislaman kita. Yang kedua, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membantu memahami hukum-hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, menjadi pedoman dalam berdakwah dan mengajarkan Al-Quran. Dan selanjutnya, mengamalkan isi Al-Quran secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya dalam pembahasan kita dari awal sampai akhir, kita bisa tarik kesimpulan bahwa mempelajari ulumul Quran itu merupakan kumpulan ilmu yang membahas segala aspek yang berkaitan dengan Al-Quran. Mulai dari sejarah turunnya wahyu, proses pengumpulan mushafnya, cara membacanya, penafsirannya, hingga kemujizatannya. Kita sebagai umat Islam harus bisa mempelajari akan itu supaya kita bisa memahami dan menjadi pondasi utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman semua, demikian pemaparan singkat mengenai ulumul Quran yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini, pembahasan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran sebagai landasan dalam memahami, menghayati, mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai generasi muda dan calon pendidik yang baik, sudah sepatutnya kita terus mempelajari ilmu Al-Quran. Tidak hanya dari cara membacanya, tetapi juga memahami kandungan, sejarah, serta ilmu-ilmu yang menyertainya agar dapat mengamalkan dengan benar dan menyebarkan kepada masyarakat dengan baik. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan bisa di-share dan berbagi kepada teman-teman yang lain ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, itu datangnya dari saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan untuk bisa terus mempelajari Al-Quran. Saya Raja Nugraha, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian kerjasama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.